Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Marcella dari kelas WASE F11-1. Di sini saya akan menjelaskan video agama materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pernikahan. Pengertian pernikahan Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Nah, di sini dibilang, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini terlihat dalil nikah. Ayat dari dalil tersebut dan beserta artinya. Yang dijelaskan oleh artinya sendiri adalah artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surat Al-Rum. Kita lanjut lagi, 5 tujuan dalam pernikahan itu. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup yang sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kelima, untuk yang terakhir, untuk memperoleh keturunan yang sah. Lanjut lagi di hukum pernikahan. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah. Mubah yang artinya boleh. Yang pertama, sunnah hukum. Sunnah menikah ditunjukkan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Yang kedua, wajib. Hukum wajib menikah ditunjukkan untuk orang yang telah mampu menikah. Yang ketiga, mubah artinya dibolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat, makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Yang kelima, haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Memilih pasangan.
Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan karena 1. Hartanya, 2. Keturunannya, 3. Kecantikan atau ketampanannya, yang keempat, agamanya. Ketentuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan. Rukun ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan, sedangkan syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu. Rukun menikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sighar, ijab dan kabul. Ketentuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan. Calon suami, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk seorang calon suami, yaitu 1. Calon suami benar-benar laki-laki. Yang kedua, calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri. Yang ketiga, tidak terpaksa, tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. Yang keempat, calon suami diketahui jelas identitasnya. Ketentuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan calon istri. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk calon istri, yaitu 1. Benar-benar perempuan. Yang kedua, bukan wanita yang haram dinikahi, baik karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Yang ketiga, jelas identitasnya, sudah diketahui nama serta yang mana orangnya oleh calon suami. Yang keempat, tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. Ketentuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan. Syarat 2 orang saksi ini juga hampir sama dengan wali, yakni Islam. Yang kedua, balik, sudah dewasa, tidak sah anak kecil menjadi saksi. Yang ketiga, nikah, berakal, sehat. 4. Merdeka, bukan seorang budak. Yang kelima, laki-laki tidak sah saksi dari perempuan. Yang keenam, adil, bukan orang fasik. Ketentuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan. Syarat dari ijab kabul dalam pernikahan adalah 1. Ijab kabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Yang kedua, tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya, saya terima nikah si Fulana dalam waktu sebulan. Yang ketiga, lafaz jelas maksudnya dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Misalnya, saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. Yang keempat, ijab dan kabul menggunakan kalimat nikah, tazwij atau turunannya yang semakna. Yang kelima, boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Lanjut ke slide berikutnya.
Pernikahan yang tidak sah. Pernikahan mut'ah yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Imam Madzhab 4 sepakat bahwa pernikahan ini haram dilakukan secara historis. Diperbolehkannya nikah mut'ah oleh Rasul ini karena umat Islam waktu itu berbeda dalam masa transisi, yaitu peralihan dari masa jahiliyah menuju Islam. Pernikahan syikhar yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Pernikahan muhalil yaitu seorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji atau umroh, serta belum memasuki waktu tahalul. Lanjut ke berikutnya. Pernikahan yang tidak sah. Pernikahan dalam masa iddah yaitu pernikahan seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai atau suami meninggal dunia pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa dihadiri walinya. Pernikahan dengan wanita musyrik menyekutukan Allah. Mas kawin adalah mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mas kawin adalah tanda ikatan pernikahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mas kawin dapat berupa uang, barang, atau jasa. Islam memandang mas kawin sebagai hal yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan oleh laki-laki. Kita lanjut lagi ke akad nikah. Yang pertama, akad nikah adalah prosesi pernikahan yang dilakukan dengan membaca doa dan kalimat pernikahan. Akad nikah adalah prosesi yang sangat penting dalam membangun keluarga yang sakinah dan mawadah. Yang kedua, akad nikah harus dilakukan di hadapan wali nikah dan saksi yang sah. Islam memandang akad nikah sebagai prosesi yang harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, hak suami mendapatkan nafkah dan perlindungan dari istri. Yang kedua, mendapatkan kepatuhan dan kesetiaan dari istri. Lanjut lagi, kewajiban suami. Yang pertama, memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri. Yang kedua, memberikan keadilan dan kesetaraan kepada istri. Lanjut lagi ke hak istri. Hak istri yang pertama itu mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suami. Yang kedua, mendapatkan keadilan dan kesetaraan dari suami. Lanjut lagi, apa itu kewajiban istri? Memberikan kepatuhan dan kesetiaan kepada suami. Yang kedua, memberikan dukungan dan bantuan kepada suami. Kita lanjut lagi ke perceraian dalam Islam. Apa sih perceraian dalam Islam itu? Perceraian dalam Islam adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perceraian hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat darurat dan dengan prosedur yang sah. Nah, ada yang tahu nggak sih syarat perceraian itu apa? Mari kita coba jelaskan syarat-syarat perceraian. Yang pertama, perceraian harus dilakukan dengan cara yang sah.
perceraian harus dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan syarat Islam. Yang kedua, perceraian harus dilakukan dengan keikhlasan. Perceraian harus dilakukan dengan keikhlasan dan tidak dengan paksaan atau tekanan. Yang ketiga, perceraian harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak kedua belah pihak. Perceraian harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak kedua belah pihak, masuk hak anak-anak. Jenis-jenis perceraian. Yang pertama ada talak. Talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan kata-kata talak. Yang kedua, khulu. Khulu adalah perceraian yang dilakukan oleh istri dengan membayar tebusan kepada suami. Yang ketiga, mubaroh. Mubaroh adalah perceraian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan bersama. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak ra'ji dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk adalah Surah Al-Baqarah 229 yang artinya sebagai berikut. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki rujuk. Hukum rujuk. Asal hukum rujuk adalah mubah, haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Sunat bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Rukun rujuk. Pertama, istri dengan syarat pernah digauli talaknya talak ra'ji dan masih dalam masa iddah. 2. Suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. 3. Sikhat, lafal rujuk. 4. Saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Nah, dari materi yang disampaikan, apa aja sih yang dapat bisa kita simpulkan dari ketentuan pernikahan dalam Islam ini? Jadi kesimpulannya adalah pernikahan dalam Islam adalah perjanjian yang sakral dan harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Saya, Dina Marcella, dari kelas fase F11 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.